Salam semuanya. Jumpa lagi dengan Fatimah Sa'diyah di sini ya. Pada malam hari ini teman-teman ada tamu secara khusus ya buat teman-teman semua supaya jangan ada yang penasaran. Bagaimana sih seseorang yang konon katanya bisa berbahasa Arab dan asli berbahasa Arab, tetapi justru memilih menjadi Kristen. Dan beliau ini adalah seorang Muslim yang lahir dari Sudan, tetapi besar di Arab Saudi. Ya, berpendidikan dan studinya dari usia 4 tahun sampai 18 tahun. Itu studinya khusus untuk mempelajari Quran, ya. Jadi di sini tidak ada alasan bahwa ada murtadin yang odong-odong, tidak kenal bahasa Arab, tidak mengerti Al-Quran, itu tidak, ya. Justru Nona Aisyah ini adalah orang yang sangat kental dengan bahasa Arabnya, ya. Jadi kalau ada teman-teman yang mungkin mau bincang-bincang dengan beliau, memakai bahasa Arab, saya nanti akan berikan link secara khusus untuk sesi tanya jawab atau komunikasi, ya. Boleh dari pihak Islam maupun dari teman-teman Kristen. Oke, kita sapa ya teman-teman ya. Tamu istimewa kita. Selamat malam, salam Aisyah. Good night, Aisyah. Shalom. Hello, hi. Halo. Apa kabar hari ini? How are you today? I'm fine, I'm good, thank you. Baik dia hari ini, terima kasih. Oke, terima kasih untuk kesediaan waktunya. Thank you for your time, making the time to come here. Iya. Sama-sama. Ya. Sama-sama. Jadi sudah sedikit bisa berbahasa Indonesia ya? So you can a little bit can talking in English actually. Very little. Yeah. Mainly I use English. Sedikit, tapi lebih banyak berbahasa Inggris. Oke, tetapi di sini saya justru yang sangat sulit teman-teman ya untuk berbahasa Inggris. Makanya saya juga kedatangan tamu yang istimewa yaitu Mbak Christine. Ya. Iya, selamat malam Mbak Christine. Selamat malam. Ya, saya minta tolong ya karena saya mungkin biar rame juga ya. Ya. Kalau kita misalnya berdua doang juga nggak enak ya. Ya. Jadi biar bertiga. Okay. Nah, dan terlebih lagi saya juga kayaknya kurang untuk berbahasa Inggris. Jadi saya mau pakai Mbak Christine deh. Saya bantu. Nggak apa-apa kan? Saya keberatan? bantu sebisa saya. Oke, baik. Terima kasih dan kita mulai ya untuk kesaksian hari ini. Secara khusus kita berikan ruang untuk saudara Aisyah, kenapa dia yang adalah orang yang ahli bahasa Arab, yang hari-hari berkomunikasi dengan bahasa Arab, mempelajari Quran dari kecil, tetapi justru meninggalkan agama semulanya. Nah, kita cari tahu ya teman-teman ya, alasannya kenapa ya. Oke, kita tanya-tanya dulu ya tamu kita. Halo Aisyah. Halo Sister Aisyah. Hai. Ya, pemirsa dan juga kami di sini pengen tahu nih, apa sih yang menjadi alasan Aisyah untuk keluar dari agama Islam dan meninggalkan bangsa itu sendiri? Apakah mungkin bangsa itu tidak menerima orang-orang yang mungkin murtad atau keluar dari Islam? People here and also who are they watching you right now, they want to know the reason why you left Islam and then why you left your country. What is the reason, the main reason? I mean, like, why you go from there? There's people in there, they cannot accept when someone left Islam and go for another religion. Okay, so I was raised in Saudi Arabia, so I studied Islam all my life, the Quran, Hadith, Fiqh, Tafsir, everything I studied in Saudi Arabia. After that, I went back to my country, Sudan. Oke, jadi dia dibesarkan di Saudi Arabia. Dia belajar tentang agama Islam, tentang Al-Quran, dari mulai hadits dan semuanya. Dan setelah itu dia kembali ke Sudan. Oh,
Gitu. Oke, baik. Kalau begitu, apakah selama ini Aisyah juga memperdalam Quran? So, if we have to ask you, are you really go deeper to learn about Al-Quran? Yes. So beside my study, I studied since I was 4 until I was 18 in Saudi Arabia. So this is like 14 years. And after that, I spent it another 8 years when I was in Sudan studying more and more about Quran, about Okay. Islam, Hadith, Fiqh, Muhammad, and everything. And Okay. in 2008, I decided to leave Islam. Oke, jadi bisa dibilang sebenarnya di sepanjang kehidupan dari umur 4 tahun sampai umur 18 tahun itu dia memang sekolah khusus untuk belajar Al-Quran dan juga hadits dan apapun tentang Islam. Oke. Setelah itu dia kembali lagi ke Sudan, dia perdalam lebih lagi, dia belajar sendiri untuk tahu lebih dalam lagi tentang Islam. Oke, teman-teman sudah jelas ya. Ketika Nona Aisyah dia memakai bahasa Inggris atau mungkin nanti dia memakai bahasa Arab. Nah, untuk teman-teman bisa paham, bisa sambil menyimak ya apa yang ditranslatekan oleh saudara Christine. Jadi biar mengerti ya, karena tidak semua bisa mengerti bahasa Inggris dan juga mengerti bahasa Arab. Tetapi untuk bahasa Arabnya hanya dikhususkan mungkin bagi yang bertanya saja ya, mungkin dari pihak Muslim. Contohnya misalkan Nandar yang biasa, Mas Nandar kan biasanya kan hobi bahasa Arab. Nah ini saatnya bolehlah Mas Nandar ya berkomunikasi dengan saudara kita yang memang hari-hari memakai bahasa Arab ya teman-teman ya. Oke, kita lanjutkan lagi untuk pertanyaannya. Begini Nona Aisyah, di Indonesia sendiri orang Islam terutama ya teman-teman Islam di Indonesia ini, mereka kebanyakan tidak mempunyai buku-buku hadis semacam itu. Mereka hanya mempunyai Al-Quran saja. Bahkan tafsirnya pun tidak semua memiliki begitu. Jadi yang memiliki hadis atau buku tafsir itu hanya orang-orang tertentu. Nah, bagaimana kehidupan Muslim sendiri yang di Arab sana? Apakah biasa semua mempunyai buku hadis atau tidak? Panjang banget ya. Oh panjang. Apa mungkin saya ulang lagi sedikit saja yang bisa. Okay. Yeah. Okay. So here we want to ask you a little question. Like here in Indonesia, most of the people they have only Al-Quran. They don't have like book like hadits or hadits dan apa? Hadis dan tafsir. Tafsir, ya, hadits and tafsir. In Indonesia, only main people they have that. So, how about in people in Saudi Arabia or in Sudan, Muslim in there? Do they have a book like that, or they only have Al-Quran? So you need to go details about that because there are many things mentioned in hadith and didn't mentioned in details in Quran. Okay. Like for jadi maksudnya sebenarnya kita harus melihat secara dalam karena banyak hal yang tidak tertulis di Al-Quran itu tertulis di hadits. My point is, do people in there all people like all people they have hadiths or yes. only actually even if you said that I don't follow hadith, I only follow Quran. So if you're following Quran, like the 5 prayers and how you like should pray every day, and like 2 prayers in the morning, and after that 4, 3, and 4, that's all mentioned in hadith. Not in Quran. Not in Quran. Yeah. The details about it is all in hadith. Okay. Many things. Jadi sebenarnya semua orang di sana wajib punya yang namanya hadits. Oh. Jadi tidak hanya orang-orang tertentu, tapi semua orang, karena sebenarnya kayak doa-doa pagi hari, doa-doa yang lain itu tidak tertulis di Al-Quran, itu adanya di hadits. Oke, baik. Berarti di sana tuh yang dimiliki oleh teman-teman Muslim yang di sana, hadisnya itu khusus untuk yang sahihnya atau doifnya juga. So if we can say like people there, they only have a book sahih about sahih. Or also goib. Doif. Yeah, doif. Yeah. All people who have that one or no, not only
So little. Sahih and Da'if, Uh-uh. this is the description of the hadith that's mentioned in Al-Bukhari books and Muslim books and Ibn Majah, Ibn Qatada books. So it's mentioned like which hadith is Sahih, it means it's good and we can take it, or it's Da'if, it means it's not good, so we don't follow it. And there is like many explanation. There is something called Al-Matn, and there is other thing called As-Sanad. And there is something called hadith ahad. So there are many things, and I studied all of it. Do people they have two book of them or only one or one? It's actually one book, but it's containing all ahadith. Even like some ahadith, they say this hadith is mentioned, but actually we cannot take that hadith because that hadith is daif. So, and they say like one of the people who rawa, it means told the hadith, maybe like people knows about him that he's a liar or something like that. So they mention at the end of that hadith is daif because of that. Oke, jadi maksudnya ya orang-orang memang punya dua buku itu untuk membuat perbandingan. Untuk membuat perbandingan apakah buku yang satu bisa lebih dipercaya daripada buku-buku yang lain gitu. Oke. Kalau di sini ya biasanya kalau mengenai tentang hadis, buku hadis, walaupun tertulis itu sahih, tetapi kalau tidak sesuai dengan apa yang mereka yakini, itu mereka menganggap itu buatan orang kafir. Seperti itu. So in Indonesian, even the things it's written in the hadits and people say that is tidak sesuai dengan syahih. Sahih itu sesuatu hadis yang bagus, disahkan. Good, okay. Iya, yang diakui. Hadits, okay. So even that is hadits that people have to understand and accept it. But in Indonesia, if that things is not match with what they understand, and then they cannot accept it. Actually, they should accept it. Sebenarnya mereka harus terima kalau memang itu tertulis. Kalau orang yang benar-benar Muslim harus terima itu, walaupun keadaannya mungkin tidak sesuai dengan kenyataan yang terlihat, tapi kalau itu tertulis harusnya itu dipercaya. Oke, teman-teman, dari awal perbincangan kita cukup jelas ya. Yang pertama saya tadi memberitahukan kepada teman-teman semua bahwa saudari Aisyah ini dia lahir dari Sudan ya, tetapi besar di Arab Saudi. Dari usia 4 tahun sampai ke 18 tahun itu belajar tentang Quran ya. Lalu kedua, kita memberikan penjelasan dan bertanya-tanya langsung kepada saudara Aisyah bahwa orang-orang di sana itu mereka wajib memiliki buku-buku hadis ya. Jadi yang namanya beragama Islam, kan kitab yang diakui itu kan adalah Quran, hadis maupun tafsirnya kan. Nah, sementara kalau di Indonesia ini, kenapa yang memegang hadis-hadis ini hanya orang-orang tertentu saja, misalkan ulama-ulama maupun ustadznya saja. Jemaatnya itu bisa dikatakan hampir-hampir tidak mempunyai. Nah, inilah yang jadi pertanyaan dan PR buat teman-teman semua ya yang di rumah. Mungkin selama ini kalian merasa buat apa saya harus tahu tentang hadis? Ya, harus tahu dong, ya kan? Itu kan mengenai tentang kitab Anda, ya kan? Sementara hadis membutuhkan tafsir dan tafsir juga Quran juga membutuhkan hadis. Nah, di sini juga teman-teman harus sadar kalau apa yang kalian imani sebenarnya selama ini belum sedalam yang diimani saudari kita Aisyah, karena Aisyah sendiri sudah biasa mempelajari hadis maupun tafsir. Ya, hari-hari sudah dididik secara teliti, secara disiplin ya. Kalau di Arab Saudi sana itu mengenai tentang ajaran itu sangat disiplin sekali. Kalau di sini mungkin ya masih leha-leha begitu ya. Karena kalau di sana kalau misalnya tidak ngaji atau di apa tuh mesti kena hajar begitu. Ya, oke. Kalau begitu kita lanjutkan kembali. Apa sih yang menjadi alasan Aisyah keluar dari Islam? Okay, so we will continue to ask you the question. We want to know like what is the main reason for you that you left Islam? Actually, there are many reasons. Sebenarnya ada banyak alasan.
Mungkin banyak bisa alasan. diberitahukan alasannya apa Ya, begitu? dia mau jelasin tentang alasan. You will continue and then explain about what the main reason for you to why you left Muslim. Okay, so I started to go deep and started to study the hadith. Yang pertama dia coba untuk mendalami Al-Quran dan hadits itu sendiri. Yes, and after that I found it many hadith is not just going with the humanity. Jadi dia melihat banyak hadits itu yang tidak sesuai dengan kemanusiaan. Oh begitu. Lah, Really? ini Yes. kalau ini yang doif atau yang sahih? This is the doif one or the sahih The one? sahih one. Ya, The yang sahih. sahih. Nah, teman-teman bagaimana nih? Orang Arab sendiri ya mengatakan saudara Aisyah ini kenapa dia keluar dari Islamnya? Ternyata yang dia pelajari selama ini mengenai tentang hadis itu sangat tidak sesuai dengan nurani, teman-teman ya. Jadi ada yang disebutkan hadis sahih itu isinya juga tidak sesuai dengan nurani Pak. Beneran dengan nurani manusia itu sebenarnya tidak sesuai. Makanya banyak orang kalau mempelajari hadis ya, mempelajari Quran, mempelajari hadis, tafsir, pasti justru akan lebih keluar dari Islamnya. Nah, contohnya saudari Aisyah ini mempunyai alasan yang sangat kuat dan perlu teman-teman ketahui ya. Jadi saudara Aisyah ini sebenarnya adalah dokter gigi. Ya, mempunyai bukan sembarang orang ya. Beliau ini sangat terpelajar sekali, yang adalah dia seorang dokter gigi dengan demi Kristus ya. Beliau rela meninggalkan kesenangannya, bahkan meninggalkan pekerjaannya ya, pekerjaan yang tidak semua orang bisa dimiliki oleh wanita-wanita di Arab Saudi. Begitu ya. Jadi teman-teman jangan menganggap bahwa Aisyah ini hanya wanita-wanita biasa, tidak. Tetapi Aisyah adalah seorang dokter gigi ya. Beliau juga memperdalam Al-Qur'an, memperdalam Islamnya ya. Tetapi beliau keluar karena melihat ada sesuatu yang sangat bertentangan dengan nuraninya. So she just explained to people that you are actually first you are a dentist, and then you, because you become a Christian, you will follow Jesus, you left everything behind you, and then you come to this country. Yeah, she just explained all the things. You're not only a woman, but you are actually the smart one. You are the smart one. You are a dentist. You have you have many good things in you, but you left everything behind you, and you because you follow Jesus and you come here. Oh ya, di situ di live chatnya ada yang bertanya, maksudnya bertentangan dengan itu bagaimana? Katanya begitu. Bisakah sedikit menceritakan mungkin hadis yang dikatakan sahih yang mungkin bertentangan itu mengenai apa? Okay, so people just ask you, they say, because you say that you found so many things in hadith, there is no match with humanity. You can explain about that one, like what example about that one? One example is taking women slaves. Jadi salah satu contohnya itu adalah bahwa sah untuk menjadikan perempuan itu seperti budak. Wow, jadi ternyata derajat wanita dengan laki-laki itu di dalam Islam beda ya. So they have a different level about women and men in Al-Quran. There is hadith. In hadith there is in all even the judgment and the punishment if you are a free woman or if you are a slave woman. Ya, semua berbeda antara wanita dan laki-laki itu sangat Tetapi jauh kenapa berbeda. ya di Indonesia ini ada banyak muslimah yang mereka seolah tuh fanatik banget, bangga kalau misalnya di poligami, bangga pokoknya jadi Islam gitu. Padahal mereka sendiri sebenarnya mungkin belum paham berarti ya. Ya, mungkin bisa jadi seperti itu. Oke, baik. Mungkin ada teman-teman yang mungkin penasaran, apakah benar saudari Aisyah ini benar-benar dari Islam? Mungkin kita buktikan dengan membaca Al-Quran kali ya, atau mungkin membaca juz amma bisa? Juz amma. Mau tahu dulu dia punya
Juz' amma Sedikit fil Quran. nanti baru lanjut lagi. Okay. So maybe you can show people that you are real Muslim Islam, and then you can you read Hafal. can you you know what one of the version from the Al-Quran that you can say directly? Yeah. So Yeah. because I was Muslim, so I memorized a lot of Quran. Iya, dia karena dia memang benar-benar Islam ya, dia tahu banyak tentang Bisa Al-Quran. ini ya, bisa Can you just try Say to something? say one version of an Al-Quran, and then you say like directly like what you read? Yeah. Okay. So I'm gonna read Surat Yasin. Dia akan membacakan surat Yasin. Wow, Yasin. Yeah. Oke. Yes. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal munzirin ala siratim mustaqim. تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. Oke, ini teman-teman sudah dibuktikan ya bahwa Aisyah ini bukan hanya sekedar kenal hafal juz amma loh ya. Kalau Indonesia itu kenal juz amma aja udah bangga kayak saya. Tetapi saudara Aisyah ini surat Yasin tuh sudah hafal gitu ya. Karena nggak semua Islam di sini Yasin bisa dihafal. Mereka kalau nggak baca nggak bisa. Berpuluh-puluh tahun ya. Yasin tuh pasti mesti baca. Tapi dia nggak baca, langsung hafal ya. Kalau teman-teman di sini mungkin mau ada yang mau ngetes lagi, mau suruh baca Quran juga silakan. Mungkin tolong mediator kasih link untuk masuk biar ada sesi tanya jawab sedikit. Setelah itu nanti kita lanjutkan lagi dengan kesaksian ya. So we will invite people if they want to ask you some question about, maybe people don't believe that you are real Muslim or whatever. Are you ready to answer people if they want to ask you about something? Yeah, sure. Ya, dia siap untuk menjawab kalau ada yang mau tanya. Oke. Sambil menunggu nih, Aisyah bisa diceritakan sedikit apa sih yang membuat Aisyah ini menarik? Maksudnya bisa meninggalkan keislamannya gitu. So if we can continue to asking you, one of the reason that you left Muslim is because you found that there is so many version in hadiths that's not matched with humanity. Yeah. So that is one of them, and another reason of it, the things is it's also in Quran. Ya, yeah, also in Quran there is bukan cuma di hadits hal-hal yang bertentangan dengan kemanusiaan, tapi juga ada juga di Al-Quran. Oke, kalau begitu sudahkah mempelajari Alkitab atau kitabnya orang Kristen? Are you also read and learn Bible? Yeah, I started to read Bible in 2013 and I became Christian in 2014. Jadi dia mulai membaca Alkitab itu di tahun 2013 dan menjadi Kristen di tahun 2014. Oke, berarti 1 tahun ya. One year you read the Bible. Yes. Ya, 1 tahun lah dia baca Alkitab. Dalam waktu 1 tahun Aisyah bisa memahami dan bisa membedakan pengajaran Quran atau dalam Islam maupun di dalam kekristenan ya. Padahal dia belajar Al-Quran sepanjang hidupnya. Padahal dia selama ini belajar dalam Quran itu sepanjang hidupnya. Cuman dia selama ini mengimani sesuatu tidak berdasarkan dengan kitabnya sendiri ya. Tetapi ini perbincangan kita saja. Ya katanya dia mengimani sesuatu tuh hanya dari syekhnya atau ulamanya atau ustadznya begitu ya? Ya, so one of the reason you say before that because in there if
ulama or sheikh say something, you have to agree with one, even you have question in your heart. You cannot ask about anything, because if you ask something and they will say that you are not a real Muslim. Jadi ada satu hal juga di dalam ada satu hal juga di dalam keislaman yang membuat Aisyah itu nggak setuju adalah bahwa di dalam Islam imannya syekh atau apa yang dipercaya sama syekh, ulama atau ustadz itu harus dipercaya juga sama setiap orang pengikutnya. Mereka tidak boleh bertanya. Kalau ada pertanyaan, mereka akan dibilang bahwa sebenarnya mereka bukan orang Islam yang benar-benar Islam kalau mereka bertanya. Oh, jadi sama aja ya berarti ya. Walaupun di sana mungkin udah biasa pakai bahasa Arab, mengerti, tetapi pokoknya harus mempercaya apa kata ustadznya, apa kata ulamanya, apa kata syekhnya, begitu ya. Mereka tidak boleh misalnya ada sesuatu yang mengganjal dalam pemikiran mereka, pemahaman mereka. Kalau bertanya itu tidak boleh, begitu ya. Wah, ini sangat bahaya sekali ya teman-teman ya. Nah, sekarang bayangkan teman-teman mungkin yang pemirsa ya di rumah ya. Beliau ini kan fasih ya, membaca Quran juga fasih karena baru 2 tahun ya dia murtad. Jadi begini teman-teman, saya perjelaskan lagi ya. Di tahun 2013 beliau ini mempelajari Alkitab atau Bible ya. Dalam waktu 1 tahun beliau mengambil keputusan, akhirnya ini loh yang benar, begitu ya. Pada akhirnya di tahun 2014 beliau sudah bertobat menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, cuman belum dibaptis. Dan tahun 2018 barulah menemukan gereja dan dibaptis. Seperti itu ya teman-teman ya. Oke. Because she already listened to your story before, so she just explained to people that you are already accept Jesus in 2014. You become Christian in 2014, but actually there is no one people that because I was living in Arabic country, it's forbidden. Jadi dia karena dia tinggal di Arab, jadi dia juga itu adalah sesuatu yang terlarang kalau dibaptis. They will do had the ridda. Begitu ya. Jadi means the kill. Bagaimana kehidupan orang di sana? Misalnya orang Kristen di sana bagaimana? So how about life from Christian people in there? So it's according to the country they are living at. So in Saudi Arabia they don't have freedom, they don't have church there. Jadi kalau di Arab itu di dalam peraturan pemerintah mereka tidak diterima secara punya hak yang sama dengan orang Muslim. Mereka nggak punya gereja, mereka nggak punya kebebasan yang sama dengan orang Muslim. Oh begitu. Jadi kalau misalnya ada yang masuk Kristen gitu, bagaimana dari pihak pemerintahan di sana itu melindungi atau justru menghukum? So from the government, they will protect you as a Christian, or they cannot, or they don't. No, actually, if the government discovered that I was Muslim and I became Christian, they will be the one who put me in jail. Oh, jadi and everyone will try to kill me. Sebenarnya kalau sesuai dengan peraturan di sana, kalau ada seorang Muslim yang kemudian meninggalkan Islam dan kemudian menjadi Kristen, itu mereka akan dipenjara dan ada banyak orang yang akan membunuh mereka. Waduh, ngeri ya. Nah, ini lagi ya nih teman-teman ya. Jadi di dalam Alkitab itu mengatakan barang siapa yang mengikut aku, ya dia akan mengalami penganiayaan seperti aku, kata Yesus begitu.